Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Spesial pada siang hari ini, jadi kita nggak ngomongin masalah tutorial, tapi lebih ke apa ya, berbagi atau sharing saja. Nah, pada sharing kali ini saya mau sharing tentang mengasah menggunakan batu versus menggunakan amplas. Jadi nanti saya coba sharing kelebihan menggunakan batu dan menggunakan amplas serta kekurangannya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke ya guys ya, jadi yang pertama tentunya kita mau sharing dulu perihal mengasah menggunakan batu. Jadi ada keuntungan mengasah menggunakan batu. Nah, di sini saya contohkan ini adalah batu alam ya, batu alam dari Bogor. Nah, kelebihan mengasah menggunakan batu adalah yang pertama jelas awet. Awet dan hemat dan efisien. Dalam artian seperti ini. Ini contoh batu harga 50.000 ya. Kalau kita mau pakai berkali-kali sampai ini habis, ini mungkin bisa 10 tahun ya, 10 tahun baru habis. Jadi sangat murah sekali ya, kalau 10 tahun berarti 3.000 hari ya, 3.000 hari berarti ini nggak nyampe 100 perak sekali apa, seharinya gitu, nggak nyampe 100 perak. Nah ini sangat murah ya, dengan catatan ini selalu dirawat ya, dirawat. Oke, itu yang pertama kelebihannya. Yang kedua kelebihannya adalah mudah didapat. Ini teman-teman kalau mau nyari batu alam Indonesia, itu ya batu asah alam Indonesia itu banyak sekali. Mau di marketplace, mau di toko bangunan ya, wungkal-wungkal itu banyak banget. Banyak sekali. Apalagi batu Bogor ya. Ini teman-teman bisa mudah sekali mencari di Shopee, di Tokopedia dan lain-lain. Itu banyak sekali. Ya. Terus yang ketiga untuk batu alam ini dia apa ya, dia tidak perlu diganti ya ketika dia dipakai. Dalam artian seperti ini, ketika misalkan ini batu alam dia punya kekerasan misal punya tingkat kekasaran misalkan grade kira-kira grade 1000 misal, atau ini misalkan kira-kira grade 3000. Karena ini batu alam ya, kira-kira punya kekerasan grade 3000. Maka ketika dia ada pengurangan ketinggian ya, atau tebalnya ini berkurang karena sering dipakai ya, kemudian sampai cekung, kemudian kita ratain lagi, sampai tengah, sampai akhir pun dia tetap memiliki kekerasan yang tingkat kekasaran atau kehalusan yang sama. Itu seperti itu guys. Jadi ini enaknya pakai batu itu ya, dia karakternya bakalan seperti itu terus. Ketika kita mendapatkan batu alam yang pas dengan bilah kita ya, itu mau kita pakai berulang-ulang karakternya akan seperti itu. Itu enaknya. Oke, untuk yang kedua ya, kita bahas tentang kelebihan dari mengasah menggunakan amplas. Jadi ini amplas ya, ini amplas. Ini contoh, ini amplas grade 400 dan ini saya pakai tatakan keramik ya, pakai tatakan keramik. Nah, apa kelebihannya mengasah menggunakan amplas? Yang pertama tentunya ketika kita menggunakan amplas dan kita menggunakan tatakan yang flat, maka secara otomatis dia pasti akan flat terus. Walaupun digosrek bagaimanapun, permukaannya akan tetap flat karena ini amplas dan dia punya tatakan ya. Jadi nggak mungkin dia akan cekung. Jadi kita nggak ada istilah kita lapping asahan amplas, nggak ada. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, amplas ini juga memiliki grade yang akurat. Jadi amplas itu ada mulai dari grade yang banyak ya, grade 80, 100, 240, 400, 1000, 2000 itu banyak sekali dijual di toko material ya. Di toko material tuh banyak, di online apalagi banyak dan harganya terjangkau ya, sangat terjangkau sekali. Itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya, mengasah menggunakan amplas ini adalah fleksibel. Dalam artian seperti ini, dia bisa menggunakan
mengasah pisau dengan menggunakan amplas itu bisa dengan cara manual, atau kita juga bisa memasang amplas ini pada mesin. Bisa pakai mesin BG, bisa pakai mesin gerinda duduk, bisa pakai mesin gerinda tangan. Itu fleksibel sekali ya, fleksibel sekali. Kemudian kelebihannya selanjutnya adalah si partikel amplas ini dia tidak mudah lepas dari amplasnya. Nah, sehingga ketika kita mengasah menggunakan amplas ya, itu akan mengurangi resiko mata bilah yang sudah tajam akan chipping karena partikelnya ini lepas dan dia ada di permukaan amplasnya. Kalau ada partikel yang lepas di permukaan kemudian batu itu kita gosrek, maka bisa menyebabkan permukaan mata tajam yang sudah tajam itu akan menjadi chipping, gompal gitu, gompal kecil-kecil, atau bisa disebut tuti, mungkin seperti itu. Oke, jadi itu dua-duanya ya. Ini ada kelebihan, ini juga ada kelebihannya. Kemudian kekurangannya. Yang pertama, kekurangan mengasah menggunakan batu. Yang pertama adalah kalau batu alam kita tidak bisa menentukan grade-nya. Dalam artian seperti ini, walaupun ini misalkan sama-sama kisaran grade 3000, tapi ini untuk batu yang lain, karena ini batu alam, itu tidak akurat ya. Bisa jadi dia lebih kasar, bisa jadi dia lebih halus. Itu yang pertama. Yang kedua, mengasah menggunakan batu. Ketika kita sering mengasah menggunakan batu, maka batu akan cekung. Sehingga kita harus melakukan yang namanya lapping atau meratakan batu asah kembali. Supaya apa? Supaya ketika kita mengasah ya, maka mata bilahnya itu dapat menempel seluruh permukaan matanya menempel di permukaan batu. Kalau ini cekung, dia permukaan matanya ada yang kena, ada yang enggak, sehingga dia tidak efektif untuk mengasah dan bisa jadi membuat gelombang. Yang ketiga, kalau batu itu cekung, kemudian kita paksa ngasah dan menabrak sisi yang lebih tinggi, bisa menyebabkan batunya menjadi mata bilahnya menjadi chipping atau rusak ya. Jadi dia nabrak. Kemudian selanjutnya batu asah ya, batu asah alam, apalagi batu asah alam, dia ada yang memiliki karakter si partikel batunya itu mudah lepas. Nah, ketika partikel batu itu lepas kemudian terkena ya, tergosrek dengan mata bilah, maka mata bilahnya juga bisa menjadi chipping. Makanya untuk mengasah menggunakan batu, alangkah lebih efektifnya adalah menggunakan air. Menggunakan air yang mengalir, atau setidaknya kita menggunakan media pembersih ya, bisa pakai air sabun dan lain-lain, mungkin seperti itu. Nah, kemudian kelemahannya menggunakan amplas, mengasah menggunakan amplas. Yang pertama, yang jelas amplas ini termasuk, kalau menurut saya itu mahal. Contoh amplas ini, amplas grade 400 ini ya, ini bahannya kain ya. Jadi per meternya itu harganya kisaran sekitar 7.000. Nah, sedangkan kalau untuk ukuran batu asah itu dia panjangnya kisaran 20 cm ya, 20 cm. Artinya 1 meter amplas itu hanya bisa dipakai untuk efektifnya 5 potong ya, 5 potong. Artinya bisa kalau kita hitung satunya itu lebih dari Rp1.000 untuk satu potong seperti ini, itu biayanya. Dan Rp1.000 ini pun atau Rp2.000 ini pun ya, ketika dipakai dia tidak memiliki kualitas yang sama ketika kita memakai untuk kali pertama dan kali kedua. Jadi amplas ini dia punya dia itu kan ada partikel amplas yang terbuat dari bisa jadi silikon karbid atau aluminium oxide, dan ini ketika dipakai ke gerus dia akan lama-lama dia akan habis, sehingga dia harus diganti terus. Nah, itu sebenarnya kosnya mahal, apalagi kalau untuk praktisi asah yang sering banget menerima jasa asah. Jadi pasti akan diperhitungkan ya, akan lebih memperhitungkan pakai batu alam kalau menurut saya seperti itu. Nah, selanjutnya amplas ini dia kalau pakai tekanan yang berlebih dia bisa sobek, apalagi pakai amplas kertas ya, yang bahannya kertas yang untuk kayu itu. Kalau ini kan kain, jadi mending dia lebih kuat. Kalau untuk yang bahan
kertas, ini gampang banget sobek. Jadi ketika kita ngasah, dia apalagi terlalu tinggi bilahnya, dia bisa sobek. Seperti itu guys ya. Nah, yang jelas ya, itu kan tadi ada kelebihan, ada kelemahan. Yang jelas ya kita balik lagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk orang-orang yang, mohon maaf, kalau yang baru belajar asah, saya sih mendingan menurut saya, mendingan pakai amplas. Kenapa? Karena ini permukaan jelas pasti rata. Tergantung teman-teman nanti mau pakai tatakan apa. Kalau pakai tatakan keramik pasti rata. Ya, tinggal nanti kasih double tip ya, ditempelin di sini. Kemudian yang jelas ketika pakai permukaan rata itu kita bisa memastikan bahwa permukaan bilahnya ini kena semua nih. Ya, ini kena semua. Ini kena semua. Nah, jadi lebih efektif untuk mendapatkan burnya. Kemudian amplas ini juga partikelnya juga dia partikelnya itu dia sama ya, ukurannya sama, karena dia pasti disaring kan ketika kita membuat amplas. Beda dengan partikel batu alam ya, itu pasti berbeda ya, karena terbuat dari alam. Nah, cuman untuk teman-teman yang sudah profesional ya itu bebas, terserah ya. Kalau yang ada yang senang pakai amplas karena dia lebih fleksibel, bisa pakai ditatakin pakai batu, ditatakin pakai keramik, bisa dipakein mesin gerinda, mesin gerinda tangan, gerinda duduk, itu fleksibel sekali ya. Jadi saya pun pasti punya stok amplas, karena saya selain ngasah juga saya polishing. Jadi kadang ya kalau misalkan malas pakai batu ya juga saya suka pakai amplas gitu. Nah, cuman secara costing itu tetap lebih murah, jauh lebih murah pakai batu. Dan kalau untuk pisau-pisau atau golok-golok yang bukan buat sembelih atau cuman pisau dapur ya mendingan pakai batu, karena untuk ketajamannya kan kita bisa sesuaikan hanya untuk peruntukan untuk dapur atau ya untuk kegiatan atau pekerjaan sehari-hari. Oke guys, mungkin itu ya, itu menurut pandangan saya. Jadi misalkan teman-teman punya pandangan yang berbeda, yaitu haknya teman-teman semua. Yang jelas yaitu berdasarkan pengalaman juga. Oke, jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share video ini seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.